Bunda, di sini apa bunda semua ya? Masya Allah, ini bunda semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhihiru ala dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru ya SDIT Nurul Fikri, yang saya hormati Bu Ina Farihani ya, beliau sebagai PJ Koordinator BK ya di SDIT Nurul Fikri. Kemudian Bu Aryani Rahma Utami, beliau sebagai psikolog ya dan sebagai guru BK. Kemudian Bu Fatia Hamasah juga sebagai psikolog dan guru BK, yang kebetulan hari ini beliau sedang berhalangan, sedang sakit ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan disembuhkan kembali seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Yang saya hormati ya ayah bunda, orang tua siswa SDIT Nurul Fikri, saya senang sekali ya pada hari ini bisa bertatap wajah, bertemu ya, walaupun tatap maya begitu ya, yang jauh ya terasa dekat ya, bisa melihat wajah ibu-ibu semua ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dina ya bahwa tujuan kegiatan kita hari ini dengan topik ya learning loss to learning gain gitu ya. Ya, tujuan kita, pertemuan kita hari ini adalah yang pertama ya tadi telah disampaikan oleh Bu Dina bahwa sebagai wadah ya, wadah komunikasi sekolah gitu ya dan orang tua ya, yang orientasinya adalah untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak ya sesuai dengan tahapan usia perkembangannya. Kemudian yang kedua ya, tujuan kegiatan kita hari ini adalah adanya dukungan ya serta edukasi untuk orang tua mengenai kebutuhan perkembangan Ananda ya, khususnya yang terkait dengan risiko learning loss ya, yang perlu dilakukan dan upaya untuk mengatasinya ya. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah ini Ananda baru saja ya menyelesaikan satu tahapan penilaian akhir sekolah ya, di mana Ananda secara akademis ya, akan terlihat nanti hasil evaluasi belajarnya di semester 1 ini. Insya Allah ya pada tanggal 24 Desember akan diterima ya hasil evaluasi belajar Ananda ya. Ayah bunda bisa langsung berkomunikasi dengan para wali kelasnya masing-masing ya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah ya, di masa pandemi ini ya merupakan tantangan ya bagi kami ya, sebagai lembaga pendidikan ya untuk tetap bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik ya. Kemudian yang kreatif, yang inovatif, yang menyenangkan ya untuk Ananda ya, agar Ananda dapat belajar dimanapun ya, kapanpun Ananda berada. Maka dari itu ya kami butuh ya kerjasama gitu ya dari ayah dan bunda dalam pendampingan belajar Ananda di rumah. Kemudian ayah dan bunda juga dapat menyampaikan progres ya, progres perkembangan belajar Ananda kepada guru, kepada psikolog gitu ya. Sehingga bila terjadi atau ditemukan gitu kendala-kendala dalam pencapaian potensi Ananda, maka kami ya dapat segera membantu ya, memberikan solusi yang terbaik ya untuk Ananda ya. Semoga ya kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat ya bagi kita semuanya ya.
Kemudian ada informasi, ya, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan yang pertama adalah himbauan terkait dengan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di Lumajang, Jawa Timur, ya. Infak peduli Semeru, ya. Nanti ayah dan bunda bisa menyisihkan sebagian rezekinya, ya, untuk bisa ditransfer melalui rekening sekolah, begitu ya. Kemudian informasi berikutnya adalah ini terkait dengan instruksi Menteri Kesehatan, ya, dalam pelaksanaan vaksinasi COVID, ya, untuk anak usia 6 sampai 11 tahun yang rencananya, ya, akan diselenggarakan di sekolah, ya. Insya Allah, ya, di tanggal 29 atau di tanggal 30 Desember, ya, itu kita akan melakukan vaksinasi, ya, vaksin untuk COVID, ya, usia 6 sampai 11 tahun. Insya Allah suratnya akan disampaikan di grup kelas masing-masing, kemudian kesediaan ayah dan bunda untuk mengisi Google Form terkait dengan vaksinasi tersebut. Kemudian poin yang ketiga terkait dengan aktivitas siswa di rentang tanggal 20 sampai tanggal 30 Desember, ya, terkait dengan pembimbingan penguatan karakter Ananda di rumah, ya. Ini ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya asinkron, ya, melalui GCR, ya, di mana ketika Ananda berada di rumah, Ananda tetap, ya, dalam koridor kegiatan-kegiatan yang Islami, ya, masih ibadah hariannya kita terpantau, ibadah duhanya, sholatnya juga diharapkan orang tua berperan untuk mengingatkan Ananda di rumah. Kemudian insya Allah kita akan ada masa libur. Masa libur itu di rentang tanggal 3 sampai 14 Januari 2022, ya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, ya, yang saya sampaikan ini, saya mohon izin untuk berpantun, ya, Bapak dan Ibu, ayah bunda. Silakan Bu Enda. Oke, baik. Hadir parenting seru dan mengasihkan. Curah pendapat yang dirindukan. Belajar tatap muka sejatinya tidak tergantikan. Tapi tetap saja tidak bisa memaksa keadaan. Cakep. Masya Allah, jazakallah khair, Bu Nana, ya. Di dekat laut ada hutan rimba. Udaranya sejuk dan penuh warna. Cakep. Sebentar lagi Ramadan tiba. Ini maunya bulan Ramadan terus, ya. Semoga pandemi segera sirna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, ya, demikian ayah dan bunda, mudah-mudahan dapat menikmati kegiatan kita hari ini, ya, bisa diskusi bersama dengan para psikolog SDIT Nurul Fikri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya Bu Enda. Ya Allah, kita jadi tambah semangat. Boleh Bu, silakan diekspresikan semangatnya. Dan ini kalau lagi offline itu kan kebayangnya kita lagi ngumpul gitu ya, ngopi-ngopi bareng. Waduh, ngopi. Atau kita lagi rujak party gitu ya. Jadi Masya Allah nih, suasana seperti ini yang kita harapkan. Kita bicara tentang hal yang esensial, tapi kita betul-betul dalam nuansa yang saling support dan sama-sama mencari solusi gitu ya. Insya Allah ya, tanda sayang saya dengan pada bunda-bunda semua. Terima kasih kehadirannya ini, Masya Allah, yang dari berbelas-belas ternyata sudah 55 partisipan. Iya Bu Enda, Masya Allah. Masya Allah ya, terima kasih bunda-bunda semua. Ini supaya nanti kita makin cepat sampai ke bagian serunya, saya izin langsung ya menuju ke pengantar diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, sudah terlihat ya. Sekilas saja sebentar saya mengantarkan pada sesi yang insya Allah nanti akan sangat bernas itu ya, sangat berarti bagi kita. Saya mulai dengan istilah learning loss gitu ya, karena mungkin dulu kita tidak mendengar istilah ini, kita baru familiar ketika
fase pandemi ini kita alami, kemudian anak-anak sekian lama gitu ya, sekian bulan belajar jarak jauh gitu ya. Dan ini adalah anak-anak yang usianya masih TK, SD gitu ya, masih SD kelas 1, 2, 3. Jadi terbayang ya, kondisi PJJ itu Masya Allah luar biasa. Nah, muncullah kemudian tentang learning loss. Apa sebenarnya? Nanti mungkin dari Bu Rahma akan lebih dalam, akan lebih dikupas gitu ya. Tapi di sini saya ingin bersama-sama dengan Bunda semua punya paradigma yang sama gitu ya, bahwa learning loss ini kita maknai sebagai suatu kondisi di mana anak mengalami kemunduran belajar karena kurangnya stimulasi yang optimal gitu. Jadi kita mungkin merasakan kemarin ya situasinya seperti apa ketika PJJ. Nah, dengan keadaan ini barangkali juga kemarin di hasil surveinya kita lihat juga cukup banyak yang merasakan adanya learning loss ini. Muncullah gitu ya beberapa hal yang kita ingin tanyakan gitu, hal-hal yang kita pikirkan. Memang sebenarnya anak saya nih ya di umur yang segini, kompetensi apa ya yang harus dicapai gitu ya. Kita ingin mengetahui dengan jelas, kita jadi pengen memastikan kompetensi apa sih yang harus dicapai oleh anak, kemudian risiko masalah yang muncul di usia seperti ini tuh risikonya apa saja, lalu strategi apa yang bisa kita lakukan. Sehingga hal-hal ini mengantarkan kita pada materi diskusi kita pagi ini tentang karakteristik perkembangan siswa sesuai tahapan usia sekitar 6-8 tahun ya, berarti untuk kelas 1, 2, 3. Kemudian apa risiko learning loss yang terjadi dan bagaimana strategi yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap mencapai learning gain. Jadi yang tadinya loss, kita berharap anak-anak bisa mencapai apa yang perlu dicapai. Begitu ya, mungkin pengantar kita supaya kita punya frame yang sama apa yang akan kita diskusikan nanti. Langsung saja saya memperkenalkan artis kita, Ibu Aryani Rahmah Utami. Ini psikolog favorit saya nih di SDIT Nurul Fikri, yang Masya Allah ya, Bu Rahma sangat terbuka untuk menjadi teman diskusi, untuk membantu kita memahami gitu ya, kemudian banyak share pengalaman-pengalamannya dalam melakukan penanganan. Nah, Bu Rahma ini ibu-ibu semua tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi mungkin yang udah kenal jadi tambah sayang, yang belum kenal jadi sayang gitu ya. Bu Rahma dulu kuliahnya di Universitas Pajajaran di S1. Tapi bukan Mojang Bandung ya Bu Rahma ya, orang Depok kan ya. Saya orang Jawa menuju Orang Jawa, cuma kuliahnya di Bandung gitu ya. Oke. Nah, Bu Rahma S1 di Unpad, kemudian S2-nya mengambil profesi psikologi klinis anak di Universitas Indonesia. Kemudian saat ini Bu Rahma sebagai psikolog di SDIT Nurul Fikri, tapi juga di hari-hari yang lain memiliki jadwal praktek gitu ya. Ikut juga mendampingi sebagai psikolog sekolah di TK Permata Nusantara, kemudian praktek penanganan klien di beberapa konsultan di area-area Depok gitu ya. Mungkin ada ibu-ibu yang tinggal di sekitar Bukit Cengkeh, Bu Rahma juga sering beredar di sekitar situ mungkin ya Bu Rahma, dan aktif di Sanggar Anak Bu Cica di daerah Depok Timur. Luar biasa. Jadi sehari-hari ini Bu Rahma mainnya sama anak-anak Bu. Mungkin sama anak-anak. Nanti boleh ya Bapak Ibu, atau mungkin di sini sudah ada bapak-bapak mungkin ya ikut bergabung, bisa sama-sama nanti kita belajar bersama dengan Bu Rahma. Jangan lupa Bu, karena kita lagi parent talk gitu ya, jadi kita diskusi interaktif, jangan ragu untuk nanti apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan. Begitu ya Bu Rahma ya. Betul sekali Bu. Baik, tidak berpanjang kata, udah nggak sabar banget nih gitu ya mau diskusi dengan Bu Rahma. Waktu dan tepat saya persilahkan kepada Bu Rahma. Silakan Bu Rahma. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Jadi saya kalau misalkan tadi diperkenalkan oleh Bu Dina di NF ini, saya memang tidak setiap hari ya Bu ya ada di sekolah gitu. Jadi bisa bertemu saya di setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Itu hari kerja saya di NF gitu. Oke, mungkin ini bukan hanya Ibu atau Bapak, Bu Dina, ada adik-adik juga. Oh iya, ada adik-adik yang bergabung. Ada Rafa, ada. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Kita
ini aja? Maksudnya kita persilahkan untuk mendengarkan saja atau bagaimana Bu Dina? Oke, boleh ya nanti Bu Dina menyampaikan dulu adik-adik, Rafa, Kiano, teman-teman semua untuk Zoom meeting yang jam 10 ini acaranya untuk ayah dan bundanya. Jadi boleh silahkan dicolek-colek, disampaikan kepada ayah bundanya untuk bergabung. Nah, jadi untuk Rafa dan teman-teman boleh istirahat nih jam 10 supaya tidak capek ya lihat layar terus. Silahkan boleh istirahat. Boleh disampaikan kepada ayah bunda, oh jam 10 ini Zoom-nya untuk ayah bunda ya. Baik, terima kasih. Oke, Bu Rahma, silakan boleh dilanjut. Oke, Bu Dina, tanpa panjang lebar, saya langsung mulai saja. Jadi karena temanya kita hari ini adalah Parent Talk, Bapak Ibu, jadi saya harap ini adalah wadah kita untuk talking. kita sharing gitu ya pengalaman kita dari apa yang saya sampaikan. Pasti ada saja nanti yang oh ini kayaknya bisa nih diterapkan, oh ini kayaknya kurang cocok. Nah itu yang saya harapkan gitu. Jadi kita sama-sama saling memberikan informasi baru gitu ya. Jadi bukan hanya dari saya satu arah, tapi juga dari semua Bapak Ibu yang hadir hari ini. Alhamdulillah 10.22 ini sudah 70 partisipan Bu Dina. Jadi saya rasanya kayak lagi seminar. Partisipannya luar biasa semangatnya. Oke, tema kita learning gain. Fokusnya adalah kita bahas untuk anak-anak kita di level 1, 2, dan 3 ya. Oke. Gitu ya. Jadi ini apa yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana akhirnya nanti kita membantu anak-anak kita supaya mereka lebih terbantu gitu ya. Mereka lebih leluasa untuk belajar, lebih bisa untuk bagaimana beradaptasi di lingkungan yang seperti ini gitu ya, di situasi-situasi baru yang sebenarnya mungkin kalau dari durasi gitu ya, dari masa kita sudah mencapai tahun kedua. Tapi untuk masalah adaptasi gitu ya, perubahan sebenarnya terus terjadi gitu, mulai dari online terus gitu ya, full online, kemudian kita di semester ini juga sudah mulai setengah-setengah gitu ya, hybrid learning. Nah itu kan masa yang berubah ini otomatis juga adaptasinya juga perlu penyesuaian lagi, perlu waktu lagi, perlu proses lagi. Nah ini adalah sesi kita untuk membahas apa ya yang bisa kita lakukan supaya pembelajaran kita lebih optimal lagi dan mencapai learning gain. Oke, kita mulai dari asal mula gitu ya, mengenal istilah learning loss. Awal-awal gitu ya, kita kalau misalkan waktu itu pertama kali saya dengar gitu, istilah learning loss sendiri di Indonesia itu yang mempopulerkan sepertinya Menteri Pendidikan ya, Pak Nadiem gitu. Jadi beliau khawatir gitu dengan kualitas performa akademik di Indonesia ketika pembelajarannya ini full online. Mereka Pak Nadiem ini khawatir akan adanya learning loss, terjadinya learning loss, di mana memang ketika online pembelajarannya menjadi tidak optimal gitu, tidak menunjang bahkan dari segi fasilitas di beberapa sekolah, di beberapa keluarga begitu. Akhirnya istilah learning loss ini muncul. Setelah itu, Pak Direktur Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia Kemitraan Australia Indonesia, ya, Mark Hayward, menyebutkan bahwa ada Faris lagi makan. Oke, kelas. Halo Faris. Bu Rahma lanjutkan ya. Jadi Pak Mark Hayward ini menyebutkan bahwa ternyata ketika gitu ya terjadinya learning loss, ini yang paling membahayakan terjadi pada siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD. Mengapa gitu ya? Karena di masa ini adalah masa-masa terbentuknya fondasi kemampuan numerik dan literasi. Fondasi awalnya dimulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Jika terjadi learning loss pada jenjang ini, maka dikhawatirkan mereka jadi tidak bisa melanjutkan gitu ya, tidak bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran di jenjang-jenjang berikutnya. Nah, inilah makanya kenapa
dari mulai SD kelas 1 sampai kelas 3 benar-benar kita pastikan bahwa kemampuan numerik dan literasinya anak-anak seperti apa. Apakah memang sesuai dengan standarnya gitu, apakah memang sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Kemudian setelah itu di semester ini gitu ya, SDIT Nurul Fikri mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas, dan itu adalah salah satu strategi yang dicanangkan gitu ya oleh Pak Nadiem untuk meminimalisir learning loss tersebut. Jadi ini mulanya gitu ya Bapak Ibu untuk learning loss, jadi singkatnya seperti itu. Kemudian pengertiannya sendiri gitu ya, learning loss itu apa? Tadi seperti yang sudah disinggung oleh Pak, bahwa learning loss terjadi saat siswa mengalami kehilangan pengetahuan dan keterampilan gitu ya, atau kemunduran. Performa akademisnya mengalami kemunduran yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungannya proses pendidikan. Nah, learning loss ini gitu ya, bentuk-bentuk perilaku konkretnya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi yang pertama itu untuk anak kelas 1, untuk anak kelas 2 mungkin ya, kelas 2 atau kelas 3 belum bisa calistung, bacanya masih belum lancar, menulisnya juga masih belum lancar, penjumlahan gitu ya, konsep matematika dasarnya pun masih perlu dibantu. Kakak udah di kelas aja Kak, kakak di kelas aja. Jadi ini contoh yang pertama ketika anak mengalami learning loss di kelas 2 atau di kelas 3. Kemudian juga motivasi belajarnya turun. Jadi males gitu ya. Jadi ketika diminta, ayo sekarang sesinya Zoom gitu ya. Terus dia malah jadinya, aku mau ini dulu gitu, dia mengalihkan. Aku mau mau makan dulu, aku lapar. Jadi banyak sekali alasannya gitu. Ternyata setelah ditelisik motivasi belajarnya pun turun gitu. Di luar sesi sekolah misalkan ketika diminta untuk yuk kita ulang materinya gitu. Wah, banyak sekali alasannya dan struggle sekali untuk orang tua mengajak gitu ya, ayo kerjakan tugasnya, ayo diulang materinya gitu. Nah, itu terjadi motivasi penurunan motivasi. Kemudian pengetahuan yang diperolehnya juga tidak seoptimal ketika mereka belajar secara langsung full offline, full tatap muka. Mudahnya mengabaikan penjelasan guru dan mengerjakan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Jadi mereka cenderung untuk mudah sekali untuk mengalihkan gitu ya keinginan dia untuk belajar ke aktivitas-aktivitas yang memang jauh lebih menyenangkan gitu ya, karena misalkan beberapa contoh gitu ya, ketika ketika Zoom gitu karena pakai laptop akhirnya membuka tab yang lain gitu, atau akhirnya membuka game online justru, atau malah chattingan dengan teman-teman. Jadi itu beberapa perilaku-perilaku yang mengindikasikan adanya learning loss juga. Oke. Bentar, maaf ya Bapak Ibu, saya mute dulu. Oke, kemudian juga sulit untuk fokus. Nah, ini pada beberapa peristiwa gitu ya, kejadian, banyak anak-anak yang kemampuan untuk mempusatkan perhatiannya, kemampuan untuk fokusnya itu di bawah dari rentang minimalnya. Jadi kalau anak usia kelas 1, 2, 3 itu kan rentang minimalnya berada di rentang 20-30 menit. Tapi ternyata 5 menit aja dia sudah beralih, atau 10 menit dia sudah nggak sabar gitu ya, dia udah butuh untuk main, butuh untuk apa gitu. Nah itu banyak terjadi pada anak-anak kita di mana rentang fokusnya menjadi lebih pendek gitu. Kemudian juga daya juangnya rendah karena banyaknya bantuan dari teknologi dan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jadi beberapa kali gitu ya saya dengar, saya mendapatkan informasi juga kalau misalkan mengerjakan tugasnya langsung copy paste gitu ya. Mungkin kalau ini lebih banyaknya ke kakak-kakaknya nih yang di kelas 3, mungkin mulai dari kelas 3, 4, 5, 6. Cuman itu karena bantuannya banyak gitu ya, orang dewasa di sekitarnya mungkin ketika kita lihat juga, nggak sabar gitu ya, kok nggak bisa-bisa, akhirnya kita coba bantu gitu. Nah itu akhirnya membuat daya juangnya rendah.
Kemudian juga sulit menghafal sesuatu. Kalau misalkan di sekolah, misalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika nurul bayan, ketika hafalan Quran, susah sekali mengingat itu. Padahal sudah diulang berkali-kali. Atau hafalan perkalian untuk siswa kelas 3, kelas 2 gitu ya. Masih gitu ya, masih belum bisa hafalan perkalian 2, 3, tapi kok nggak naik-naik. Gitu. Itu juga bagian dari indikasi learning loss. Kemudian juga tidak tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini adalah salah satu dampak dari learning loss juga gitu ya, dari pandemi ini. Adanya menyebabkan kemampuan sosialnya gitu ya, ketertarikan untuk bersosialisasinya juga jadi rendah. Dia jadinya cenderung ya udah yang penting hadir, tutup kamera gitu ya. Jadi kalau ditanya kadang juga nggak jawab, yang penting aku hadir, yang penting aku sudah on di Zoom-nya gitu. Tapi ketika diajak untuk berinteraksi tidak ada jawaban. Nah, itu adalah beberapa contoh dari learning loss. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah mengisi G-form ya, saya juga melihat apa saja gitu ya perilaku-perilaku yang tampil gitu ya, yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Beberapa ada yang sudah masuk ya Bapak Ibu ya, sudah masuk ke dalam contoh-contoh perilaku yang saya tuliskan ini. Atau ada lagi yang mungkin mau menambahkan dari contoh-contoh perilakunya? Silakan, Ayah Bunda, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan list contohnya atau mau berbagi. Ya, kalau mau berbagi, boleh lewat chat atau langsung ini ya Bu ya, on audio. Boleh sambil dilanjut mungkin nggak apa-apa ya Bu Rahma, nanti Ayah Bunda boleh disampaikan melalui chat atau nanti bisa pada saat di pembahasan berikutnya mau disampaikan, silahkan. Monggo Bu Rahma. Ya, oke, baik. Jadi walaupun gitu ya Bapak Ibu istilahnya adalah menggunakan kata learning, tapi ternyata itu efek loss yang kita rasakan itu mempengaruhi semua aspek perkembangan psikologis. Jadi tidak hanya aspek akademis saja. Kemampuan berpikirnya jadi terpengaruh, kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, kemampuan mengatur diri dan motivasi dirinya, adaptasi, kemudian juga motorik halus dan kasarnya juga terpengaruh gitu ya untuk terjadinya kemunduran-kemunduran ini. Jadi karena adanya aspek perkembangan psikologis yang tidak berkembang dengan optimal, menimbulkan performa akademiknya menjadi ikut rendah. Itu udah menjadi satu sebab akibat ya. Tapi ternyata ketika kita lihat, ternyata banyak sekali aspek perkembangan psikologis yang akhirnya ikut mendapatkan dampak dari learning loss tersebut. Nah, ini kalau kita telisik lagi gitu, apa sih sebenarnya kenapa ya bisa terjadi learning loss gitu. Ini secara umum Bapak Ibu memang adanya learning loss ini karena yaitu adanya penurunan tingkat keinginan belajar. Karena tidak pergi sekolah, akhirnya siswa merasa kurang merasakan adanya alasan dan motivasi yang cukup untuk belajar. Jadi kalau di rumah, aku di rumah kan buat main, bukan untuk belajar gitu. Jadi image tersebut ya, image suatu tempat, image suatu lingkungan, image suatu situasi, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Begitu juga dengan anak-anak itu. Kalau misalkan di rumah, ya mereka taunya rumah itu adalah tempat untuk istirahat, tempat untuk ngobrol, tempat untuk makan gitu ya, tempat untuk main dan sebagainya. Jadi bukan untuk tempat belajar seperti gitu ya, seperti di sekolah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat motivasi belajarnya menurun. Kemudian juga ketika biasanya guru memperhatikan mereka secara langsung di kelas, tingkat keinginan belajar mereka relatif lebih terjaga. Sedangkan sebaliknya gitu ya, ketika sekarang situasinya tidak memungkinkan guru untuk bisa memperhatikan semua anak, akhirnya membuat yaitu tadi motivasinya juga jadi ikut turun gitu ya. Jadi kalau kata anak-anak sih, ya aku kan mau
angkat tangan tapi nggak ditunjuk sama bu gurunya gitu. Nah, itu sebenarnya untuk kelas 1, 2, 3 terutama itu sangat mempengaruhi motivasi belajar mereka karena itu bagian dari tumbuh kembangnya mereka juga. Gitu. Karena itu kebutuhannya mereka sebenarnya untuk mendapatkan perhatian. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian juga orang tua di rumah yang akhirnya berjuang untuk lebih keras gitu ya Bapak Ibu agar mereka bisa tetap semangat mengkondisikan mereka untuk tetap mau sekolah gitu. Gimana pagi-paginya hektiknya, ayo bangun, ayo ayo makan gitu ya. Kemudian ayo kita buka laptop belajar dan sebagainya itu akhirnya orang tua yang berjuang keras untuk mengkondisikan anak-anak di rumah. Kemudian juga meningkatnya kesenjangan. Perbedaan dari segi fasilitas. Belum nanti. Iya. Oke. Sini. Sini Sam, nanti. Kakak iya boleh minta tolong. Silakan Bu Rahma di-unmute. Oh iya. Penyebab kedua adanya kesenjangan yang terjadi dari segi fasilitas dan juga dukungan ya. Karena memang tidak semuanya mungkin di rumah punya banyak gadget gitu ya untuk mendukung fasilitas pembelajaran online. Kemudian juga dukungan keluarga membuat tingkat keberhasilannya juga berbeda-beda gitu. Dan juga dari pihak sekolah juga mengalami kebingungan sebetulnya. Pertama, kurangnya efektif gitu ya, pembelajaran yang dirasa kurang efektif, kemudian evaluasi yang juga berubah standarnya, itu membuat pembelajaran juga jadi dirasa kurang optimal. Dan akhirnya juga adanya kemungkinan putus sekolah gitu ya, karena merasa kalau waktu itu kita sempat off sekitar 2 minggu, tidak ada pembelajaran di awal-awal gitu ya, ketidakpastian akan kapan sekolah lagi, muncul kebosanan gitu, akhirnya juga tadi ketiadaan fasilitas, kebingungan menghadapi tugas atau PR yang dianggap terus-menerus dan memberatkan, bosanan membuka jalan untuk para siswa menyerah gitu. Akhirnya mereka udah deh gitu ya, aku akhirnya nggak dapat solusi apa-apa, akhirnya aku mendingan sekolahnya selesai aja gitu. Nah itu yang akhirnya menyebabkan adanya learning loss. Tapi ini semua terjadi kemarin gitu ya, sebelum adanya hybrid learning. Nah setelah munculnya hybrid learning ini, mulai adanya pembelajaran tatap muka terbatas gitu, dibagi-bagi walaupun masih ada sesi online ya, tapi ketika mereka offline, alhamdulillah pembelajaran ini sudah semakin optimal. Semakin ada peningkatan juga dalam segi sikap pada siswa. Motivasinya makin jadi ada peningkatan. Mereka jadi semangat untuk datang ke sekolah, datang untuk belajar gitu ya, bertemu sama teman-teman walaupun memang tidak ada sesi main gitu ya, tidak ada sesi istirahat yang cukup panjang, tapi itu sudah cukup membuat mereka akhirnya aku belajar ke sekolah gitu. Nah, itu yang akhirnya meningkatkan motivasi anak dan meminimalisir learning loss tadi. Situasi ini yang membuat keadaan menjadi serba salah dan sulit. Akhirnya banyak perubahan yang belum sepenuhnya kita sesuaikan dan kita pun belum terbiasa untuk menjalaninya. Jadi Bapak Ibu ketika adanya gitu ya, ketika kita merasa aduh sepertinya anak saya mengalami learning loss gitu ya, kita tidak perlu menyalahkan siapapun karena memang kondisinya di sini semuanya gitu ya mengalami hal yang cukup sulit dan akhirnya kita perlu memang kerjasama bersama-sama antara pihak orang tua maupun pihak sekolah untuk membangun kembali gitu ya agar pembelajaran bisa lebih optimal lagi. Nah, oke, sekarang saya bertanya gitu ya. Ketika gitu, when students were not given the opportunity this year gitu ya to complete all this learning, ketika memang murid-murid secara itu ya, maksudnya secara belum mendapatkan pembelajaran secara lengkap, apakah benar kita melihat ini sebagai bentuk kemunduran atau memang belum selesai gitu ya, memang ada unfinished learning gitu. Jadi supaya kita bisa lebih positif gitu, saya di sini mengajak
ibu bapak semua supaya mengganti learning loss gitu ya menjadi unfinished learning, karena memang situasi lah yang membuat pembelajaran ini tidak komplit gitu. Bukan berarti kita tidak usaha gitu, kita usaha sangat keras gitu, baik dari orang tua maupun dari pihak sekolah. Tapi akhirnya karena banyaknya keterbatasan membuat adanya unfinished learning ini. Ada pembelajaran yang sebenarnya belum selesai gitu, kita belum tuntas gitu ya. Banyak hal yang belum kita berikan ke anak-anak sehingga dampaknya gitu. Anak-anak juga perkembangannya tidak seoptimal ketika memang situasi normal, situasi sekolahnya offline gitu, kembali ke sekolah pada dahulu kala gitu. Jadi itulah yang akhirnya kita akan bahas gitu ya, bagaimana learning loss ini bisa menjadi learning gain. Oke, makna. Jadi kita move on ya Bapak Ibu dari istilah learning loss. Sekarang kita bahas tentang learning gain-nya. Oke. Learning gain itu apa gitu ya? Learning gain adalah the improvement in a student learning gitu. Bagaimana adanya peningkatan, kemajuan, perkembangan ya pada pembelajaran siswa dan terlihat juga dari performa akademiknya, dari nilai-nilainya. Nah, oke. How to get it gitu. Gimana ya caranya? Yang pertama, kita akan maknai dulu bahwa learning loss ini terjadi karena adanya unfinished learning akibat situasi pandemi. Sehingga perlu kita pahami apa yang sebenarnya perlu anak capai di usia mereka. Jadi kita bahas standarnya dulu. Harusnya mereka sudah bisa apa ya di masa usia kelas 1, 2, dan 3, sehingga kita tahu sebesar apa gap-nya gitu yang terjadi pada anak kita sekarang. Setelah kita tahu, oh ternyata harusnya dia sudah bisa langsung komunikasi sama gurunya, tapi ternyata kemarin masih saya yang hubungi. Nah, berarti kita bantu untuk dia melakukan itu. Kita penuhi kebutuhannya agar pencapaian tumbuh kembang. Oke, kita langsung saja bahas. Yang pertama dari aspek kognitif, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk anak usia kelas 1 sampai kelas 3 ini saya anggap usianya 6,5 sampai 9 tahun. Jadi ada beberapa anak yang udah sampai 9 tahun. Pertama, mampu fokus pada rentang 20 sampai 30 menit. Kalau kurang dari 20 menit, berarti itu artinya memang rentang atensinya masih pendek gitu ya. Jadi perlu kita latih, perlu ada upaya-upaya yang kita berikan supaya anak bisa mencapai di rentang 20 sampai 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit, berarti ya bagus gitu ya. Kemampuan atensinya berarti di atas usia, kemampuan rata-rata usianya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bernalarnya lebih berdasarkan pada pengalaman dan logika, bukan tentang intuisi lagi. Jadi bukan menurut aku lagi, tapi memang sudah ada dasarnya. Dasarnya adalah pengalaman langsung, di mana kita sebut sebagai konkret operasional. Jadi dia sudah pernah melakukan, dia sudah pernah melihat, dia sudah pernah dicontohkan, gitu ya. Nah itu kemampuan bernalarnya sudah berdasarkan pada pengalaman dan logika. Kemudian juga memahami sebab akibat. Jadi ini adalah lanjutannya. Ketika mereka bernalar, akhirnya mereka sudah bisa memahami, oh jika maka gitu ya, jika aku melakukan ini, maka aku akan mendapatkan ini. Contohnya, jika aku langsung ngerjain PR gitu ya, PR-nya langsung aku kerjain, jadi maka aku yang bisa main sama teman-teman gitu. Jadi itu sudah bisa mereka pahami. Kemudian juga memahami dan melaksanakan instruksi beberapa langkah hingga 5 langkah sekaligus. Jadi misalkan Bapak Ibu mau minta tolong nih sama anaknya gitu ya, sama anandanya di rumah. Tolong ambilin piring, garpu gitu ya, gelas gitu misalnya langsung 5 gitu yang langsung diperintahkan, nah itu dia sudah bisa. Kalau misalkan dia masih, tapi mungkin beberapa ada yang masih suka nanya, tadi apa, minta tolong apa mah gitu ya, tadi minta tolong apa Abi gitu. Nah itu nggak apa-apa juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi setidaknya mereka sudah bisa memahami beberapa instruksi secara langsung. Kemudian juga
menantikan sekolah dan kecewa ketika sakit atau tidak dapat hadir. Nah, sebenarnya di masa kelas 1, 2, 3 ini semangat untuk belajarnya anak-anak itu harusnya gitu ya, harusnya sedang tinggi-tingginya. Jadi aku gitu ya, apalagi yang dari TKB menuju ke kelas 1 itu semangatnya tuh udah beda gitu. Aku sekarang udah jadi anak SD gitu ya. Aku udah jadi anak yang kesannya lebih besar. Aku sudah bisa melakukan banyak hal. Jadi sehingga semangat untuk sekolahnya ini tinggi. Aku mau ke sekolah, aku mau ketemu sama teman-teman, aku mau ketemu sama bu guru gitu. Gitu. Dan kalau misalkan ternyata mereka nggak bisa hadir, luar biasa kecewanya gitu ya, aku jadi nggak sekolah gitu. Nah itu yang biasanya mereka rasakan secara normal. Kemudian juga mampu membuat rencana. Jadi mereka sudah bisa membuat rencana nih di usia 6,5 sampai 9 tahun. Jadi kalau contohnya aku mau nyimpen permenku gitu ya, nggak aku makan semuanya supaya nanti bisa dimakan lagi gitu. Jadi mereka sudah punya planning-planning. Atau misalkan tadi, aku mau ngerjain PR sekarang supaya bisa langsung main gitu. Itu planning-planning itu idenya dari mereka sendiri. Mereka sudah bisa membuat ide-ide tersebut untuk merencanakan gitu ya hal-hal yang mereka sukai. Gitu. Kemudian juga sudah bisa membaca dan lebih lancar gitu ya, membacanya sudah lebih lancar dan juga bisa menceritakan kembali apa yang mereka bacakan. Sudah memahami konsep penjumlahan dan pengurangan baik hitungan secara matematika maupun secara mental. Mental ini maksudnya dalam pikiran gitu ya. Ketika mereka punya, tadi kayak misalkan aku punya 2 permen, kalau aku makan hanya 1, berarti besok aku bisa makan 1 lagi. Itu secara mental, itu penjumlahan pengurangan secara mental. Kemudian juga kebutuhan untuk dihargai upayanya sehingga suka saat ada tantangan. Nah, anak-anak kelas 1, 2, dan 3 ini tuh butuh tantangan banget gitu. Aku si anak challenge gitu ya. Kalau udah di challenge, luar biasa semangatnya untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan ketika kita meminta sesuatu pun bahasanya kita ubah menjadi suatu tantangan gitu. Itu membuat anak-anak jadi lebih tertarik gitu. Misalkan contohnya, nanti gitu ya, apa namanya, kita mau jalan-jalan. Kalau misalkan, gimana kalau misalkan adik yang bikin susunan acaranya, kita mau jalan-jalan ke kemana, misalkan gitu. Jadi kita minta dia yang melakukan sesuatu. Nah, dia pasti langsung, aku mau ini gitu ya. Dan itu juga berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, anak-anak kelas 1, 2, dan 3 ini suka untuk diberikan tanggung jawab gitu. Kalau misalkan udah diberikan tanggung jawab, mereka merasa aku dihargai, aku punya sesuatu yang bisa aku banggakan, yang bisa aku lakukan gitu, karena aku bisa melakukan sesuatu. Nah itu apa namanya, tantangan di situ, efeknya nanti ke sana. Dan kebutuhan untuk dihargainya ini juga sangat tinggi. Jadi tidak hanya orang tua maupun di sekolah juga dengan guru gitu. Jadi ketika memang dia bisa melakukan sesuatu, segera untuk diapresiasi gitu, wah hebat gitu, good job, kamu sudah bisa menjawab, kamu sudah bisa mengikuti sesuai instruksi gitu. Nah itu meningkatkan sekali motivasi dia untuk hadir ke sekolah, untuk belajar dan sebagainya. Dan juga mereka sudah memahami waktu, jam. Jadi mungkin kalau jam di sini masih jam-jam yang sederhana gitu ya, jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Nah itu sudah mereka bisa pahami. Jadi kalau misalkan kita mau membuat suatu rencana, kita sudah bisa komplit gitu ya. Jam sekian kakak waktunya mandi. Jam 3 kakak waktunya sholat asar, setelah itu ngaji misalkan gitu. Jadi sudah bisa pakai jam-jam langsung gitu. Kalau misalkan anak-anak PKB kan misalkan patokannya bisa lebih konkret lagi gitu ya. Misalkan waktunya kalau udah azan zuhur, kakak waktunya makan, misalnya gitu. Itu kan TKB. Nah, kalau di kelas 1, 2, dan 3, waktunya ini sudah bisa lebih abstrak, tapi tetap konkret ya. Jam, ada jamnya. Kalau misalkan kalender tanggal sekian, gitu ya, misalkan kayak jadwal mata pelajaran. Berarti
hari Senin gitu, jadwal mata pelajarannya apa saja. Nah, itu diberikan saja ke anak-anak, biar anak-anak baca, biar anak-anak juga dia mengelola sendiri dan dia mengingat sendiri, oh hari ini jam segini aku waktunya belajar ini. Jam segini aku waktunya ngapain gitu. Nah, itu membuat regulasi dirinya juga terstimulasi. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Oke, berarti kalau misalkan aku jam 8 misalkan belajar dan waktunya sebenarnya waktu jam 8 tuh aku ngerasanya lapar gitu ya, berarti aku jam 7-nya harus makan gitu. Nah, itu juga berkaitan dengan planning. Jadi ini sangat berkaitan gitu ya, ini sangat berhubungan, saling berhubungan apa namanya satu sama lain di area-area kognitif ini. Bu Rahma, Ya, Bu Dina. boleh izin ini dari Punten ya, saya mute dulu. Oke. Ya. Bu Rahma, boleh izin ini tadi kan lagi fokus di perkembangan kognisi ya, kognitif. Ini Bapak Ibu ini mumpung ini ya kita diskusi gitu ya, maksudnya biar seru gitu ya, supaya kita juga betul-betul catch up gitu ya, bisa mendapatkan apa yang ingin kita ingin dapat insight gitu ya hari ini. Ini boleh nggak Bu Rahma? Mungkin bagi Bapak Ibu ada terkait dengan perkembangan kognitif ini, boleh sambil berefleksi gitu ya, boleh sambil betul. melihat mana ya yang aku mengalami, oh oke, anak aku udah sampai sini gitu ya, boleh kayak gitu ya. Jadi betul kita sekali, ngobrol-ngobrol aja. Silakan. Atau mungkin gini Bu Rahma, saya jadi ingin nanya gitu ya. Tadi kan kalau secara umum berarti anak usia 6,5 sampai 9 tahun boleh dan sangat bisa dibentuk kemampuan membentuk apa namanya ya, mungkin morning routine gitu ya, atau learning rutinnya gitu ya, learning rutinnya sudah bisa dibentuk. Aku mesti siap jam berapa, aku nanti belajar jam berapa, aku memperhatikan bu guru selama berapa lama, begitu ya Bu Rahma ya. Betul. Nah di PJJ ini kan di situasi saat ini kan kita mengalami yang baca jadwal orang tuanya nih gitu ya. Kadang-kadang tugas delivernya juga kan orang tuanya yang ini ya. Nah ini monggo loh Bapak Ibu ya, kalau merasakan ada hal-hal yang sepertinya belum tepat atau apa, boleh memberikan masukan, pendapat atau menanyakan gitu ya. Nanti boleh ditujukan kepada siapa saja. Mungkin juga ada yang mau berbagi strategi juga boleh gitu ya Bu Rahma ya. Betul sekali. Ada yang raise hand? Monggo silakan. Bu April ya? Bu April, silakan Bu April, ada yang ingin disampaikan? Oh Bapak, oh, maaf Bapak. Mohon maaf. Silakan Bapak. Waktu kami terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mau tanya, ini kan usia rentang 6,5 sampai 9 tahun gitu. Sebenarnya emangnya sih perkembangan kognitif untuk anak yang 6,5 tahun sampai 7 tahun gitu. Karena kan ini rentang ya, apakah anak umur 6,5 tahun sampai 7 tahun itu harus bisa minimal yang itu, atau yang mana saja minimal yang bisa? Oke. Minimalnya ya Pak ya? 6,5 tahun, iya. Ya, jadi sebenarnya Pak, untuk di rentang usia 6,5, jadi kelas 1, 2, dan 3 gitu ya, 6,5 sampai mungkin 8 tahun gitu ya, belum sampai 9 tahun. Itu apa namanya, ini semua gitu ya, ini semua sebenarnya seharusnya sudah bisa dilakukan gitu, karena tipis-tipis Pak. Jadi misalkan ya, contoh tadi membuat rencana gitu, kalau misalkan rencananya anak kelas 1, jadi paling rencana-rencana yang sifatnya yang dia sukai dulu gitu, jadi bukan secara global, belum secara yang belajar misalkan gitu. Kayak tadi aku simpan permenku jadi gitu ya Pak. Jadi minimal, jadi sebenarnya bukan minimal yang mana, tapi situasinya yang lebih sederhana gitu. Jadi anak kelas 1 usia 6,5 sampai 7 tahun ini mampu loh sebenarnya untuk dilatih untuk membuat rencana. Bahkan sebenarnya membuat rencana ini startnya bukan dari kelas 1, bahkan sudah dari kelas TKA. Gitu. Jadi mereka sudah membuat rencana itu di stimulusnya gitu ya, sudah mulai dari TKA, dan di kelas 1 ini sudah mulai pengembangannya.
gitu. Jadi kalau misalkan itu tadi Pak, rencana-rencana yang dia buat ya rencana-rencana yang sangat sederhana sebenarnya gitu. Nah nanti kita orang tua yang akhirnya mengarahkan dia, nak gitu ya, besok kamu SBK loh misalkan gitu ya, perlu beli ABCD nih listnya dari bu gurunya udah ada. Kapan kita mau beli? Nah, jadi kita yang mengarahkan. Oh, ininya kapan? Misalkan dia nanya, SBK-nya coba kita lihat yuk ke jadwal pelajaran. Misalkan gitu. SBK-nya hari Selasa. Oke, kalau sekarang hari apa? Sekarang hari Sabtu misalkan. Oh, kira-kira kalau hari Sabtu kita mau belinya hari ini atau mau hari Minggu misalnya. Jadi kita yang bantu arahkan, tapi dia sebenarnya sudah punya ide untuk membuat rencana. Gitu, Pak. Jadi kalau untuk kelas 1 mungkin ide-idenya gitu yang kita bangun. Kemudian nanti kelas 2 ini semuanya pasti masih dalam proses pendampingan Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini belum bisa kita lepas gitu ya sepenuhnya. Tapi itu tadi kita arahkan, kita bantu untuk ayo kita lihat gitu. Ayo kita siapkan gitu. Begitu Pak, apakah menjawab? Jadi kalau misalkan tadi minimalnya sebenarnya ini yang saya tuliskan di layar ini itu yang diharapkan untuk bisa dikuasai oleh anak-anak. Mungkin kalau waktu gitu ya, kalau anak-anak kelas 1 kan memang belum belajar jam gitu ya. Nah itu mungkin jadi toleransi, gitu. Akhirnya itu. Tapi kalau untuk rentang fokus, kemampuan konkret operasional bernalar, sebab akibat, mengikuti instruksi, membuat rencana, kemudian kebutuhan untuk dihargai. Nah itu yang pokoknya perlu sudah ada pada anak usia 6,5-7 tahun tadi Pak, kelas 1. Oke, Mungkin terima kasih. dari Ya, satu lagi terkait ini fokus pada rentang 20-30 menit gitu ya. Nah, itu apakah anak umur 6,5 tahun juga harus bisa fokus rentang itu gitu? Karena anak saya sendiri agak sulit itu untuk fokus di rentang selama itu gitu. Minimal 20 menit aja Pak, karena kan ini rentang ya. Jadi kalau misalkan dia sudah di rentang, jadi gini, fokus itu gitu ya, atensi itu sebenarnya ada hitung-hitungannya, ada rumusnya. Jadi cara kita memastikan anak kita pada rentang yang normal itu rumusnya adalah usia kronologis dikali 2 sampai 5. Jadi kalau misalkan tadi usianya 7 tahun, berarti 7 dikali 2 sampai 5, berarti antara rentang 15 sampai 35 menit. Gitu. Itu rentang normal. Jadi kalau misalkan dia bertambah usia, otomatis rentang usianya juga akan memanjang. Gitu. Nah, ini saya coba ambil rata-ratanya gitu, paling tidak 20 sampai 30 menit untuk di anak usia kelas 1 sampai di kelas 3 gitu. Kalau misalkan tadi Bapak kira-kira anaknya ada di rentang fokusnya yang mana, Pak? 15 menit? Apa? Kemungkinan sih masih di bawah itu ya. Sekitaran yang mungkin 10 lah. Karena dia kadang misal mendengarkan gitu ya. Terus di sekelilingnya ada benda-benda, dia suka mengalihkan perhatian ke benda itu gitu kan, ngambil barang segala macam gitu. Nah, sebenarnya terapinya seperti apa sih agar meningkatkan fokus gitu? Ya, fokus. Jadi gini Pak, ketika setting belajar itu kan juga sangat mempengaruhi anak-anak ya Pak. Jadi mungkin sebenarnya dia mampu untuk mempertahankan atensinya nih di rentang tadi, misalkan 15 sampai 30 menit tadi gitu. Kita lihat, jadi gini, ketika kita mau melihat fokus, kita jangan melihat pada satu situasi, tapi pada beberapa situasi. Misal, ketika dia lagi main, dia fokusnya bisa sampai berapa menit. Ketika dia lagi belajar, dia bisa fokusnya pada beberapa menit. Lagi makan, gimana? Jadi coba kita lihat dari berbagai situasi. Nah, kalau misalkan ketika lagi belajar dia mudah ke distrak, mungkin bisa jadi memang saat itu
materinya dia sudah paham dan akhirnya dia mengalihkan gitu ya ke yang lain, gitu yang lebih menarik. Kalau misalkan main, biasanya sih yang paling kelihatan tuh ketika dia lagi main. Ketika dia lagi main, misalkan nyusun Lego atau apa gitu ya yang butuh konsentrasi penuh, nah itu dia bisa bertahan berapa lama, gitu Pak. Kalau misalkan ternyata, oh dia nyusun Lego nih bisa sampai 1 jam, 2 jam, ya berarti artinya kemampuan fokusnya, kemampuan atensinya nggak ada masalah. Karena ketika dia melakukan sesuatu yang dia sukai, ya rentang atensinya normal. Gitu. Memang di sini struggle-nya adalah ketika anak-anak memfokuskan gitu ya, dia memusatkan perhatiannya pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu dia sukai atau tidak menarik perhatiannya. Nah, itu yang biasanya kita lihat, kok rentang atensinya jadinya pendek ya, gitu. Kok rentang atensinya jadinya 5 menit, jadi kayak dia udah ke distract gitu. Nah, itu Pak. Jadi coba kita lihat ke beberapa situasi, lalu kita ambil rata-ratanya gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa ambil rata-ratanya ya, tadi kalau misalkan main aja dia bisa 1 jam non-stop gitu ya, apa namanya, tapi mainnya bukan main gadget ya. Yang kita lihat bukan pada saat main gadget. Kalau pada saat main gadget, mau kondisi apapun, bahkan kondisi anak ABK pun itu bisa sampai 2 jam, 3 jam nonstop, nggak ada masalah. Jadi yang kita lihat ketika dia main dengan alat mainnya dia, mobil-mobilan, Lego, rumah-rumahan, apapun lah gitu. Jadi itu yang kita lihat berapa tentang fokusnya gitu Pak. Kalau tadi tentang terapi, bagaimana kita bisa melatihkan fokus, pertama bisa lewat mainan. Tadi mainan-mainan yang mengasah, yang menstimulasi rentang fokusnya lama, itu bisa kita berikan. Contohnya tadi Lego, puzzle, kemudian board game gitu ya, dia bermain peran gitu, ada mobil-mobilannya, ada rumah-rumahan, masak-masakan, dan sebagainya. Itu melatih fokus. Jadi kalau anak-anak, melatih fokusnya bisa lewat mainan. Kemudian juga lewat aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini, jadi gini, awal mulanya anak bisa fokus karena kondisi badannya fit, karena kondisi otot-ototnya kuat. Nah, itu yang menunjang anak-anak untuk bisa fokusnya lama. Kalau kita berharap anak-anak bisa duduk diam, berarti otot punggung dan otot pinggul yang akan kita kuatkan supaya dia bisa duduk dengan rentang waktu yang lebih lama. Misalkan nambah 5 menit, nambah 10 menit gitu. Nah, itu terapi-terapi yang bisa kita berikan ke anak-anak, Pak. Gitu. Jadi misalkan kalau tadi latihan fisik, sepeda, jogging, lari, lompat-lompat, apapun gitu yang aktivitasnya lebih banyak fisik itu ke bagian motorik-motorik kasar. Gitu Bapak. Mana? Terima kasih. Ya. Iya. Cukup. Boleh ya, boleh nanti disimpan lagi jika ada diskusi-diskusi yang lebih seru. Ini ada Bunda. Iya, siap. Bunda Cantika mau menyambung, silahkan. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Saya sangat semangat diadakan acara parenting ini. Bu Rahma, saya ingin bertanya saja sih, saran. Ini kan anak saya Cantika kelas 3 SD. Memang learning loss ini sangat berpengaruh, yang saya rasakan semangatnya sih kepada anak saya, semangatnya. Karena waktu kelas 1 itu yang saya dapat banyak info dari guru, suka bertanya, dia semangat bertanya, semangat menjawab gitu kan. Saat ini kan karena anak saya termasuk kategori pendiam, jika kadang-kadang dia saat bertanya itu kan suaranya kan kecil, lembek, terus bertanya tadi kadang-kadang ayo senang. Itu moodnya jadi udahlah nggak dengar gitu, seperti itu. Jadi di sini saya baca kesana kebutuhan untuk dihargai upayanya sehingga suka saat ada tantangan. Saya sangat setuju sekali. Kenapa? Karena di situ anak saya salah satunya itu lebih senang challenge. Di situ dia ada semangat. Seperti kemarin itu diadakan seperti challenge, reading challenge. Itu seperti itu kan anak-anak jadi apa ya? Jadi saya saran saja mungkin kepada sekolah nanti lebih sering diadakan, karena kan sebelum pandemi ini kan dulu ada seperti hari bahasa tuh ada lomba apa aja buat anak-anak, itu yang buat mereka semangat gitu. Karena pandemi ini kan yang kita lihat itu kan banyak berkurang sekali kegiatan-kegiatan untuk lomba untuk anak ya, sehingga mereka apa namanya seperti monoton ya, belajar pagi bangun jam seperti itu. Memang betul kesehatan badan perlu sehingga mereka stamina bagus, tapi anak-anak kan tidak bisa kita ukur
bisa setiap minggu itu dia full semangat terus kan tidak bisa ya Bu ya, kadang-kadang dia ada di masa dia mana Betul. seperti itu. Jadi saran saya mungkin lebih sering lagi diadakan challenge ya, seperti kemarin apakah masing-masing anak kan tidak sama hobinya, seperti ada kemarin reading, animasi, ada kuis, masing-masing anak memilih. Dari situ kita sudah lihat kan, kita kan sama orang tua ini selalu memantau kemana sih arah mereka ini. Saya sendiri mengamati sekali karena alhamdulillah 4 tahun ini saya off di rumah, tidak bekerja lagi. Jadi saya mengamati banget perkembangan anak saya. Saya sedih juga karena memang semangatnya itu saya bilang kadang-kadang kalau saya udah agak keras nadanya, dia karena milu banget, kadang ada air mata. Kadang-kadang itu kadang-kadang jadi itu saja Bu, mudah-mudahan untuk challenge ini agak terus diperhatikan biar anak-anak lebih termotivasi belajarnya, semangatnya. Apalagi kalau piala bentuknya piala mungkin berapa, tapi dengan dapat itu dia tuh kayak apa ya Bu ya? Semangat ya Bu ya gitu ya. Semangat rasanya pengen aku pengen lagi. Ya. Itu ya Bu, itu saja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Harti. Tercatat Bu Dina ya. Ini juga ada Bu Iya, Pak Ibu. Guru di sini. Jadi insya Allah ini bisa kita tingkatkan dan bisa kita ini teruskan nih Bu ya untuk challenge-challenge-nya anak-anak. Atau mungkin juga bisa kita terapkan ke dalam pembelajaran nih Bapak Ibu Guru. Gimana nih Bapak Ibu Guru? Boleh komen juga nih Bapak Ibu Guru ya. Nah itu. Tadi Siapa tahu sudah ada terinsight. Bu Harti itu ya, tadi nyambung ya, ada rentang fokus atau kemampuan atensi, kemudian ada kebutuhan untuk challenge gitu ya. Wah ini juga jadi challenge juga nih mungkin ya Bu Rahma untuk sekolah gitu ya. Ataupun untuk orang tua di rumah gitu. Kebutuhan challenge ini tidak hanya dalam situasi belajar ya Bu Rahma ya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah ayah challenge yang dalam 1 minggu berturut-turut selalu meletakkan handuk rapi di tempatnya. Wah itu tantangan juga boleh ya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau menyambung atau kita lanjut dulu Bu Rahma? Atau Bu Dina, saya mau tambahkan sedikit tadi tentang yang fokus ya Bu. Setelah itu baru kita lanjut ke aspek selanjutnya. Yang tadi terkait dengan distraksi. Jadi memang situasi belajar di rumah itu sangat mempengaruhi kemampuan fokusnya anak-anak juga. Gitu. Jadi memang kalau tadi di sesi sebelumnya kan kita ada pramuka siaga gitu ya. Anak-anak banyak yang nanya, kalau aku belajar digangguin sama adik-adik aku gitu ya, kamar aku jadinya ribut. Nah itu itu namanya oh iya. Iya Alfian, tadi udah ikut pramuka siaga. Iya, kayak tadi kan banyak gitu ya, ada anak yang curhat akhirnya ya ke Bu Dina gitu. Aku adiknya teriak-teriak, aku jadinya keberisikan, dia nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Itu kan juga akhirnya mempengaruhi rentang fokusnya anak-anak. Jadi selain situasi, juga situasi rumah juga meja belajarnya. Jadi kita bisa kondisikan seminim mungkin distraksi untuk anak-anak di meja belajarnya gitu. Jadi jangan sampai ada mainan ditaruh di mejanya, atau kalau misalkan jadi cukup laptop, buku dan alat tulisnya gitu ya, sisanya disimpan dulu gitu. Jadi membantu anak juga bisa lebih fokus untuk memperhatikan. Jadi kayak nggak ada pilihan lain selain memperhatikan bu gurunya gitu, seolah-olah seperti itu. Gitu. Itu tambahan dari saya. Kemudian saya lanjutkan ke aspek sosial emosi sosial emosional. Nah, yang pertama mereka itu suka menjadi penolongnya guru gitu ya. Jadi kalau bu gurunya biasanya kalau saya lihat nih bu gurunya suka berisikan, nah anak-anak ada yang bantu untuk ngingetin teman-temannya, diam dong, bu gurunya jadinya keberisikan gitu. Nah itu kenapa gitu ya? Karena itu kaitannya dengan apresiasi tadi. Mereka butuh untuk perhatian dan persetujuan dari guru gitu. Oh iya, terima kasih gitu ya. Terima kasih sudah diingatkan, terima kasih sudah dibantu gitu. Itu dari verbal itu saja dari bu guru, pak gurunya atau bahkan dari orang tua di rumah itu sudah sangat membuat pride-nya, harga dirinya itu meningkat gitu. Dan itu adalah yang memang dibutuhkan oleh anak usia kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian juga mencari persahabatan terutama dengan sesama jenis. Ini maaf ya ada typo, sesama jenis.
Jadi kalau laki-laki mainnya sama laki-laki, perempuan mainnya sama perempuan. Nah, resiko ini yang sering terjadi dan dampaknya jauh lebih besar di masa pandemi ini ya Bapak Ibu gitu. Jadi saya juga prihatin dan sangat mengakui, stimulasi sosial anak-anak di masa pandemi ini minim sekali ya gitu. Jadi mereka di masa sekarang seharusnya sudah bermain dengan teman-temannya, mencari kelompok bermainnya gitu ya, tapi membuat mereka jadi tidak boleh untuk bertemu dengan banyak orang. Ini yang akhirnya menjadi satu resiko tersendiri gitu ya untuk kedepannya. Tapi tetap bisa kita minimalisir dengan cara-cara bersosialisasi di rumah gitu, dengan komunikasi-komunikasi yang kita bangun di rumah. Jadi anak tetap ada teman bermainnya gitu ya, walaupun tidak sebaya, tapi dia tetap bisa mengembangkan imajinasinya dengan orang-orang yang ada di rumah, baik itu dengan ayah bunda, dengan kakak adiknya, atau dengan beberapa ada yang tinggal satu rumah dengan sepupu, kakek nenek dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan untuk menstimulasi kemampuan sosialnya anak. Kemudian juga mulai mengembangkan empati terhadap perasaan, motif, dan tindakan orang lain gitu ya. Dia sudah bisa mulai merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan, kok mama cemberut, mama marah ya, dia sudah bisa memaknakan gitu. Kenapa hari ini mama kenapa gitu. Jadi dia sudah mulai bisa bertanya gitu. Aku hari ini nakal ya, jadi mama sedih misalkan gitu ya. Jadi itu sudah mulai muncul gitu pada anak-anak. Nah, dari perasaan empati ini akhirnya berkembang menjadi perasaan yang cukup sensitif gitu. Dia menjadi mulai lebih perasa, dia mulai mudah untuk selain perasa, dia juga ketika dikritik gitu ya, ketika dia mendapat kritikan, kalau tadi kata Bu Harti, anak saya karena cukup sensitif gitu ya, jadinya diem gitu karena aduh mama marah, aku ditegur misalkan gitu, jadinya apa. Nah itu sebenarnya bagian dari tahap perkembangannya anak usia ini gitu ya. Mereka merasa kritikan itu sesuatu hal yang akhirnya menentang gitu ya, menentang buat dia. Enggak, aku maunya kan gini gitu, aku kan sudah besar. Nah dia sudah mulai merasa aku si anak SD ini bukan anak TK lagi gitu. Jadi dia merasa aku udah bisa A, B, C, D. Jadi kenapa aku nggak boleh? Kenapa aku? Gitu. Jadi sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuatnya merasa cukup sensitif kalau sama temen gitu. Jadinya munculnya verbalnya biasanya, udah aku nggak mau main lagi sama kamu misalkan gitu ya. Itu yang biasanya terjadi ke anak-anak usia ini. Bener nggak Alfian? Ada Alfian nih contoh. Gitu. Terus selanjutnya juga membutuhkan banyak kesempatan untuk mengeksplorasi minat unik mereka dan mempraktikkan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh. Jadi artinya ya mereka butuh kesempatan gitu ya untuk eksplorasi sesuatu yang mereka suka. Mereka lagi suka apa ya? Anak-anak sekarang lagi suka apa ya Bapak Ibu ya? Saya jadi lupa. Masih zamannya Roblox kah? Udah enggak ya? Atau yang atau apa ya? Main Lego, Bu. Lego. Oh, Lego. Oke, masih berarti masih ya Lego itu masih. Jadi mereka lagi senang tuh bikin Lego dengan berbagai bentuk yang menurut kita kok bentuknya aneh ya nak gitu, kok bentuknya ini, tapi mereka bisa jelasin enggak ma ini tuh keren banget, ini tuh bentuknya bisa jadi pesawat tempur ABCDF gitu ya, mereka bisa jelasin. Nah itu jadi mereka lagi berusaha mengembangkan apa yang dia suka gitu, dan akhirnya itu mereka butuh wadahnya gitu, mereka butuh untuk dikembangkan gitu. Oke, ini Bu Dina ada. Oh iya, ada Bunda Faizi, mungkin mau menanggapi dulu ya. Monggo silakan Bunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bunda? Ya, alhamdulillah. Ini masalah fokus ya, sekali lagi. Sebetulnya saya masih mau sebelumnya saya mau share
tentang anak saya 5G, juga keadaan sekarang gitu ya. Ya. Sebelumnya itu 5G itu kan dari TK-nya sudah Nurul Fikri. Lalu dari TK itu dia punya kesulitan untuk fokus. Akhirnya saya terapi dia. Sampai saya terapi loh, Bu. Sampai saya terapi ke tumbuh kembang anak itu selama 6 bulan ya. Lalu saya pindahkan sekolahnya karena menurut saya waktu itu tidak akan bisa fokus untuk di kelas. Jadi kelas satunya itu dia pindah ke sekolah alam. Ya, ternyata di sana pun dia nggak bisa nggak bisa fokus, maksudnya nggak bisa mengikuti karena memang sebagian besar kegiatannya fisik. Ya tidak cocok mungkin untuk dia gitu. Akhirnya ya sambil jalan saya terapi di tumbuh kembang anak di rumah sakit itu ada psikiater juga, ada semuanya. Nah, sampai nggak bisa baca juga, itu sudah kelas 1 ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Akhirnya saya pindahkan lagi tahun berikutnya di Nurul Fikri, jadi dia stay kelas 1-nya 2 tahun gitu. Nah, alhamdulillah masuk ke Nurul Fikri di semester pertama itu bagus karena mungkin dia cocok dengan teman-temannya dan segala macam gitu ya. Nah, dia sudah mulai bisa fokus, sudah mulai mandirinya kelihatan, bisa menulis, membacanya sudah bisa mengikuti walaupun agak tersendat-sendat ya, itu guru kelas 1-nya mungkin bisa sharing nanti Pak Yadi atau Bu Rizky. Nah, tapi setelah itu kan semester keduanya, kelas 1 kemarin itu kan sudah masuk pandemi, sudah dirumahkan kan, semuanya PJJ online sampai hari ini kan. Walaupun kemarin ada beberapa hari yang masuk. Nah, itu menurut saya jadi anak saya mengalami kemunduran lagi gitu. Iya, yang tadinya bisa fokus segala macam, sekarang saya merasa malah dia itu seperti kecanduan gitu loh, masuk kecanduan gadget lagi, karena kecanduan gadget juga karena sekarang kan apa-apa kan pegangannya gadget ya, mau itu online dari laptop ataupun dari handphone. Nah, ini yang saya berat sekali. Ya Bu, betul. Berat sekali. Saya jadi berpikir, anak saya kedepannya mau jadi apa, yang mau seperti apa gitu. Karena susah sekali sampai tugasnya juga nggak bisa diselesaikan lagi gitu loh. Dulu pas 2 masih bisa saya dorong, tapi lama-lama semakin kemarin kok semakin cuek. Terus kalau disuruh mengerjakan tugas jadi agak ngelawan gitu ya. Kok saya capek gitu, saya ngerjain tugas terus capek. Buat apa saya ngerjain tugas terus? Itu cuma online doang. Nah itu, ini yang saya pikir jadi pertimbangan gitu ya. Maksudnya berat sekali gitu, bagaimana. Sementara dia lihat teman-temannya, ini kan di daerah Depok, di daerah Tugu ya. Sementara dia lihat temannya, karena kebetulan kan saya tinggal di daerah Cilangkap ya. Itu masih masuk, banyak teman-temannya sekolahnya masuk daerah Bogor ya. Daerah Bogor itu masih sekolah dan bahkan tiap hari sekolah gitu. Jadi di satu sisi dia merasa iri, di satu sisi dia juga merasa bosan gitu kan ya. Apakah tidak ada cara yang lebih baik gitu dari sekolah mungkin untuk entah apakah harus dengan belajar berkelompok, mungkin guru datang ke tempat mana, atau kita kalaupun memang sekolah ditutup tidak bisa bersekolah di sekolah ya, mungkin ada 1-2 orang tua murid yang mungkin bisa mungkin saya juga bisa gitu, misalnya oke, kita belajar di tempat ini gitu kan, guru yang datang hanya beberapa orang berkelompok seperti itu, mungkin bisa gitu dijadwalkan gitu seperti itu untuk menghindari anak-anak itu hanya online saja seperti itu. Terus yang kedua, saya kan mendengar nih ada kayak vaksin dan segala macam yang nanti jangan-jangan gitu ya, kekhawatirannya adalah anak harus divaksin dulu untuk masuk sekolah. Nah itu saya menganggap itu sangat-sangat menyalahi apa ya istilahnya ya, hak asasi gitu loh, karena setiap anak kan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu kan ya, setiap anak bangsa. Jadi nantinya mohon ini juga dipertimbangkan di yayasan juga, apakah dengan katakanlah misalnya orang tua, kalau misalkan dia bisa mendeklar, memberikan surat pernyataan di atas materai bahwa anaknya tidak divaksin tapi mau bersekolah, sekolah bisa mengizinkan seperti itu.
kalau nantinya akan dibuka kembali dengan persyaratan yang mungkin, karena kan kita tahu perubahan pemerintah ini kan memang perubahannya soal peraturannya berubah-ubah gitu Ya, ya. betul Bu. Dan mendadak pula. Dan mendadak. Jadi Ya. mungkin dengan pertimbangan itu anak tetap bisa sekolah, tapi dengan persyaratan mungkin dengan surat pernyataan di atas matras dari orang tua bahwa menjamin anaknya tetap akan bersekolah tapi tidak bersedia divaksin. Nah itu mungkin bisa gitu dipertimbangkan. Jadi bukan hanya menerima peraturan dari pemerintah gitu, tapi terus kita close, tapi kita mengkorbankan anak-anak kita gitu. Nah Ya, itu betul, Bu. menurut saya itu saja sih, mungkin bisa jadi pertimbangan. Terus mungkin juga bisa menyarankan saya solusinya seperti apa gitu loh, karena ini 2,5 tahun di rumah itu kemunduran, karena saya sudah mengalami menemani dia untuk terapi segala macam gitu. Jadi lebih apa ya, kok jadi lebih sulit gitu sih, saya bingung gitu, karena dengan perkembangan usianya kan jadi tidak bisa diancam lagi gitu seperti kecilnya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu kita beri dukungan untuk Bunda Faizi. Kita doakan semoga dimudahkan segala sesuatunya. Semangat Bunda. Silahkan Bu Rahma diberikan penguatan. Jadi yang pertama dulu ya Bu ya, tadi terkait tentang saran gitu ya, masukan dari Bunda Faizi, apakah bisa ada belajar kelompok gitu. Nah ini kan sebenarnya di semester ini kita sudah mulai PTMT ya Bunda. Sudah mulai setengah-setengah nih. Senin, Rabu, Selasa, Kamis gitu ya. Ada tatap muka langsung nih. Bunda Faizinya sudah mulai ikut PTMT atau bagaimana Bu? Sudah. Tapi Ya, tidak ada perubahan dengan sikap belajarnya. Maksudnya kalau PTMT dia bisa mengikuti, alhamdulillah saya lihat bisa mengikuti. Jadi tugasnya selesai pada saat PTMT. Tapi begitu kembali dengan tugas online itu, ya begitu lagi. Gitu. Ya Bu, jadi memang masih setengah-setengah ya. Iya, jadi ya itu ketika begitu hari Jumat, ya udah dia merasa udah online lagi, hari Jumat kan udah nggak ada PTMT, udah online lagi. Sudah gitu. Jadi ya lepas lagi. Sulit lagi dikontrolnya. Betul Bu. Apalagi kemarin juga tiba-tiba dadakan online full lagi gitu ya. Betul. Ya. Jadi kalau untuk motivasi, berarti ini kan sebenarnya kaitannya adalah dengan dia motivasi mengerjakan tugas-tugas gitu ya Bu ya. Ini challenge semua para orang tua. Ketika online, anak udah mulai mogok gitu ya, aku udah bosen, aku udah ini. Jadi apa ya Bu, yang pertama mungkin akhirnya ya kita nggak bisa maksa. Karena memang kondisinya sebenarnya gini, kenapa akhirnya anak itu menolak untuk mengerjakan tugas, bukan berarti semata-mata mereka langsung dicap males gitu ya atau apa, tapi memang karena kondisinya membuat mereka jadi stres. Nah, stres yang tidak terlihat, yang bahkan mungkin kita ngerasa, masa sih anak kecil bisa stres gitu ya, itu perilaku yang munculnya adalah dia menolak untuk mengerjakan tugas, sebenarnya itu. Dia merasa situasinya membosankan, situasinya ya itu tadi ya, karena kayak yang seperti yang sebelumnya saya jelaskan tentang penyebabnya, ya karena situasinya di rumah, dia ngerasa ya di rumah itu bukan tempat belajar, bukan tempat mengerjakan tugas itu. Nah itu yang membuat dia jadi akhirnya nggak mau gitu, dia menolak. Jadi memang perlu proses Bu. Jadi memang ini adalah challenge-nya bagaimana akhirnya kita merubah rumah supaya situasinya gitu ya bisa seperti sekolah tanda kutip. Misal, nak gitu ya, walaupun kita di rumah tapi kita tetap sekolah. Kamu pakai seragam, Bunda misalkan pakai baju yang rapih gitu. Jadi kesannya jadi kayak mau nganterin dia ke sekolah gitu. Misalkan dia ya belajarnya sebenarnya cuma di kamar gitu ya, nggak di mana-mana gitu. Tapi seolah-olah dia kayak masuk ke dalam situasi aku mau sekolah lagi belajar gitu. Jadi itu bisa dicoba seperti itu Bunda. Jadi, itu sudah sih. Oh udah. Karena kan jadi di Nurul Fikri kan nggak seperti di sekolah lain mungkin ya, kalau yang saya dengar ya, sekolah lain mungkin saya dengarnya beda. Kalau Nurul Fikri kan setiap pagi kan kita pakai seragam pasti ya. Oh iya. Bangun juga pagi gitu, jam 7 sudah standby semuanya.
Bahkan laptopnya pun, gadgetnya pun, gawainya pun saya pindahkan tidak di kamar, tapi di ruang memang khusus itu ruang saya kerja sama ruang dia belajar. Jadi saya kan bekerja ya. Jadi saya kerjanya itu selama dia online, saya kerja di rumah. Nanti setelah dia selesai online baru saya berangkat ke kantor. Biasanya gitu saya kondisikan sekarang seperti itu. Jadi pada saat dia belajar itu saya di sebelahnya gitu. Saya di sebelahnya. Jadi kita di ruang tersendiri, di ruangan yang bukan di kamar. Tapi ya itu dia, kadang-kadang waktu istirahat, saya capek, istirahat dulu ya Bu, gitu. Atau saya lagi asik kerja, dianya tidur. Sampai temannya juga udah hafal gitu, ini Pak Iji tidur terus, Bu dipanggil-panggil, Bu Pak Iji tidur, katanya seperti itu. Gawainya tanpa pengetahuan saya, nanti saya sedang sibuk apa, gitu, itu dibawa ke kamar gitu. Nah, awalnya saya dengar gitu, suaranya ada zoomnya itu masih saya dengar gitu. Tapi lama-lama begitu saya lihat ke kamar loh, ternyata di dalam keadaan tidur seperti itu atau keadaan bermain. Nah, itu yang coba jadi harus bagaimana gitu. Nah, itu yang mungkin saya pikir lagi, mungkin kita harus ada kreativitas atau sendiri ya. Misalkan ya tadi seperti saya bilang usulannya mungkin diadakan kelompok, kalaupun tidak di sekolah, mungkin dibagi lagi, dipecah lagi menjadi 4 kelompok, mungkin di rumah siapa atau siapa. Jadi tempatnya beda gitu, tapi bergilir, cuma tidak di sekolah gitu. Jadi ya mungkin kesannya mengakali aturan gitu. Tapi saya pikir itu akan lebih baik daripada anak sama sekali tidak fokus seperti itu. Jadi kita belajar di tempat lain. Gitu. Mungkin itu bisa diusulkan. Atau mungkin di sini kalau ada koordinator mungkin bisa diusulkan di level orang tua murid, atau mungkin bisa didukung juga. Ini kan juga harus didukung dengan bukunya gitu kan. Jadi bukunya datang ke sana. Ya, itu hanya pikiran saya sih, usulan yang mungkin temporari sampai nanti kita betul-betul fix maunya seperti apa sih pemerintah ini untuk kedepannya untuk sekolah-sekolah anak-anak kita gitu. Itu sih. Kita catat ya Bu Faizi ya untuk sarannya gitu, dan mudah-mudahan nanti bisa kita bahas bersama. Baik. Masya Allah Bu Rahma, tidak terasa ya menjelang pukul 10:30 ini sepertinya seru sekali. Mungkin boleh dibantu Bu Rahma dipertajam poin-poinnya sehingga nanti kita bisa refleksi bersama ya untuk apa insight yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Silakan Bu Rahma. Sebenarnya untuk saran-saran nanti mau saya bahas lebih detail setelah ini Bu, setelah slide ini sebenarnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di rumah gitu ya, bisa kita cobakan di rumah, itu nanti setelah slide ini. Nggak apa-apa ya Bu, saya lanjutkan dulu. Ini ada 4 poin lagi nih, ada 4 yang silakan Bu Rahma. Oke, baik. Jadi ya selanjutnya anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 ini seringkali juga suka menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka perbuat sendiri sebenarnya gitu. Jadi mereka memanipulasi situasi gitu ya supaya mereka tidak disalahkan. Misalkan contohnya, aku sebenarnya bisa loh bikinnya lebih bagus, tapi Bu gurunya bilang waktunya udah habis ya, padahal sebenarnya karena dia ngerjainnya lebih lama aja gitu ya, sebenarnya kan itu gitu. Tapi dia nyalahin Bu gurunya gitu, atau dia nyalahin adek sih misalkan gitu, gangguin aku terus, jadinya aku rusak nih ininya gitu. Jadi mereka belum mau dan belum bisa untuk menerima bahwa dia melakukan kesalahan ya karena memang kesalahan dia sendiri yang dia perbuat gitu. Nah, itu bagian dari tahap perkembangan emosinya anak kelas 6 usia 6,5 sampai 9 tahun. Kemudian juga khawatir dia tidak disukai. Nah, ini sosial ya. Jadi dia khawatir sekali ketika dia mendapatkan kritikan, itu apakah maknanya jadinya saya tidak disukai lagi ketika aku dimarahi sama mama, apakah artinya mama jadinya nggak suka lagi sama aku? Nah, itu yang dipikirkan anak-anak sehingga akhirnya yang muncul, yang keluar adalah pertentangannya gitu. Enggak, aku kan enggak ini, karena dia berusaha untuk mempositifkan dirinya. Nah, itu yang prosesnya terjadinya seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan tadi contohnya kalau ke teman-temannya gitu yang muncul, verbalnya yang muncul adalah enggak, aku nggak mau main lagi sama kamu kayak gitu. Jadi dia khawatir gitu ya, karena dia mendapatkan kritikan dari temannya gitu. Misalnya nggak sengaja temannya, ih kamu mah lama jalannya misal. Padahal sebenarnya bukan mau ngeritik, tapi kalimat-kalimat itu
sensitif gitu buat anak-anak usia kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Ya udah terus akhirnya shortcut-nya gitu ya, singkatnya adalah ya udah aku nggak mau main lagi sama kamu gitu. Soalnya kamu bilang aku jalannya lama misalnya kayak gitu. Nah, itu bagian dari perkembangan sosialnya anak juga. Kemudian mengambil tanggung jawab dengan serius dapat dipercaya untuk melakukan arahan dan komitmen serta tampak kurang kritis terhadap kinerjanya sendiri, tetapi mudah frustasi dan kesal ketika mereka tidak bisa menyelesaikan tugasnya secara perfect gitu ya, secara sempurna. Gitu. Jadi ya memang mereka belum bisa mengevaluasi secara detail gitu ya, tapi ketika mereka melakukan kesalahan, ya mereka akhirnya kesel gitu. Kenapa ya gitu? Kenapa aku nggak bisa ini gitu? Kenapa nilai aku nggak 100 gitu? Nah itu muncul perasaan-perasaan frustasi tadi. Nah orang tua gitu, orang dewasa di sekitarnya bisa membantu dengan memvalidasi gitu bahwa memvalidasi perasaannya dia gitu. Aduh sedih ya karena nilainya nggak 100. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi ya. Kita coba bangkitkan lagi semangatnya, moodnya kayak gitu. Oke. Sekarang bagaimana gitu ya caranya? Yang pertama adalah orang dewasa berperan sebagai panutan bagi anak-anak dengan menunjukkan respon perilaku dan pengendalian diri yang positif. Jadi artinya ketika kita mau mengendalikan anak-anak kita, menangani gitu ya, mendampingi, kitanya dulu yang perlu rileks, kitanya dulu yang perlu tenang. Tarik nafas gitu ya, kalau misalkan udah mulai kerasa nih, aduh kayaknya aku udah mulai kerasa-kerasa mau marah gitu ya, udah mulai kesel-kesel, tarik nafas, pertahankan kontak mata, jadinya artinya tetap kita lihat bagaimana perilakunya anak, tanggapi dengan tenang, tidak ada kalimat-kalimat ancaman, dan kalau misalkan memang perlu, gitu ya, ketika memang situasinya, aduh kayaknya aku udah nggak tahan nih, kayaknya aku udah mau meledak gitu ya, kayaknya aku udah pengen ngomel-ngomel panjang kali lebar, lebih baik menjauh dulu dari situasi yang membuat kita pengen marah-marah tadi. Gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak, kondisinya sudah jauh lebih tenang setelah kita menjauh. Itu yang pertama. Jadi kuncinya adalah di pengendalian diri kita dulu, baru kita bisa mengendalikan anak kita. Dan yang kedua, penting sekali untuk memberikan kesempatan anak mencoba sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Minimalisir bantuan, dan biarkan anak merasa gagal. Jadi artinya gini, kita perlu tahu kapan kita harus maju gitu ya. Maksudnya kalau misalkan memang kita merasa tugasnya itu udah tugasnya susahan gitu, ini bukan kerjaannya anak kelas 3 atau kerjaan anak kelas 1 gitu ya. Gak apa-apa kita bantu. Tapi kalau misalkan memang ini aku bisa, ini kayaknya dia bisa kerjain sendiri. Ini kemarin sudah aku pernah ajarkan, mari kita lihat apakah dia bisa apa enggak. Nah, berarti kita mundur sejenak, kita hanya beri keyword aja gitu ya. Dan Bu Rahma di-unmute dulu. Oke, kita berikan arahan-arahan aja sedikit gitu ya, lalu biarkan dia untuk mengerjakan sendiri. Kalau misalkan nggak berhasil, biarin nggak apa-apa gitu ya. Justru dari rasa gagal inilah mereka akhirnya berkembang kognitifnya gitu. Apalagi ya cara yang bisa aku lakukan, apalagi ya caranya gitu ya. Kenapa aku bisa? Akhirnya dia berusaha untuk mengevaluasi sendiri gitu. Mungkin kalau dia belum bisa mengevaluasi sendiri, kita bantu untuk kakak kemarin coba deh kalau misalkan lebih pelan-pelan lagi, mungkin jadinya hasilnya jadinya nggak sobek misalkan apa gitu ya, misalkan dia ngerjain apa. Jadi kita bantu untuk evaluasi, tapi biarkan dia coba sendiri. Kayak misalkan mungkin nilai, kalau misalkan memang dirasa ini anak saya kemarin kayaknya nggak belajar deh, kayaknya nggak akan. Jadi susah nih kayaknya ulangannya gitu. Nggak apa-apa, nilainya jelek dulu aja, kita komunikasikan ke gurunya gitu ya. Pak, Bu, maaf ya kemarin anak saya belum sempat untuk review materi, jadi kayaknya kemarin ngerjain ulangannya agak asal-asalan deh gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi biarkan dia merasakan dan kita
berikan penjelasannya dari pengalamannya dia, karena itu tadi ya, dia kan berpikir dari pengalaman, dia bernalar itu kan dari pengalaman. Kalau misalkan pengalamannya sedikit, sulit untuk dia bisa bernalar, gitu. Sulit untuk dia bisa melogikakan sebab akibatnya. Gitu. Nah, kalau kemarin nggak belajar ya, gitu. Nah, akhirnya nilainya nggak bagus kan, gitu. Makanya besok kita belajar yuk, gitu. Nah, itu belajar dari pengalaman itu learning by doing itu sangat efektif untuk anak usia di sekitar kelas 1 sampai kelas 3. Terus juga menyatakan harapan dengan jelas dalam istilah yang dapat dipahami anak-anak. Jadi setelah harapan disampaikan dan dipahami, maka lakukan secara konsisten. Ya, misalkan apa harapan dari Umi Abi apa? Misalkan pengennya kalau anaknya nggak ngerti langsung aja nanya. Gitu. Berarti kita sampaikan, Dek, nanti kalau nggak ngerti langsung aja raise hand ya, misalkan gitu. Atau kalau misalkan kamu nggak sempat raise hand, jadi kita chat bu gurunya. Jadi pakai handphone Umi, kamu yang chat langsung ke Bu Guru, misalkan ke Bu Nana, Pak Yadi, gitu ya, ke Bu Sri, tanya, Bu, kemarin materi ini aku nggak ngerti, gitu ya. Jadi kita yang arahkan, harapan kita clear, gitu ya, pengennya apa, tersampaikan secara jelas. Gitu. Kemudian juga tetapkan aturan menggunakan istilah yang positif, sehingga yang diutarakan adalah perilaku yang kita harapkan. Misalkan anak, kalau contoh singkatnya anak nggak boleh lari-lari. Jadi yang kita sebutin adalah bukan jangan lari-larinya, tapi yang kita sebutkan adalah jalan aja pelan-pelan. Jadi yang kita sampaikan aturannya adalah perilaku-perilaku yang kita harapkan. Misalkan tadi, yuk ini waktunya ngerjain tugas, ayo simpan HP-nya, gitu ya. Nah itu kesannya kita mengajak, kita bukan larangan yang kita berikan, tapi ajakan yang kita arahkan. Gitu. Bu Dina, ini saya sampaikan dulu sampai tuntas ya, nanti baru kita buka Q&A lagi. Lalu akui perasaan dan frustasi anak. Dengarkan penjelasannya, meskipun kita mungkin tidak setuju dengan apa yang dia katakan gitu ya. Aku nggak bisa ya, pokoknya banyak dalihnya gitu. Misalkan misalkan kayak tadi, sebenarnya dia tidak mau mengerjakan tugas itu mungkin salah satunya karena rasa frustasi. Dengarkan aja dulu, kita tanya, Nak, kamu kenapa sih nggak mau ngerjain tugas? Ada apa? Gitu. Ada yang sulit kah? Gitu. Ada yang bisa Umi bantu kah? Gitu ya. Jadi kita coba dengarkan. Gitu. Apapun penjelasannya anak, ya udah kita terima aja dulu. Nanti baru kita cari solusinya bareng-bareng. Gitu. Kemudian akui juga perilaku positif yang sudah dilakukan anak. Seperti mengatakan, Umi, gitu ya, sekarang hari ini nih jadinya lebih santai deh. Soalnya Ade bantuin Umi nyuci piring sama nyapu. Jadi jangan lupa juga selain kita evaluasi perilaku negatifnya, kita juga evaluasi perilaku positifnya dan kita feedback gitu ya. Oh, ternyata aku oke kalau misalkan ternyata nyuci piring gitu ya, bantuin ibu nyuciin piring sama nyapu tuh oke ya gitu. Nah, itu yang dia dapatkan penilaian. Kemudian juga bantu anak mempelajari keterampilan memecahkan masalah, berkomunikasi, dan juga resolusi konflik yang efektif. Tadi jadi kita bantu berikan arahan-arahan gitu kalau misalkan dia ada kendala-kendala, kesulitan, misalkan ada tugas-tugas yang ini aku nggak ngerti Umi, ini maksudnya apa? Kita bantu untuk memparafrase gitu ya, kita memaknakan ini kamu diminta buat A, B, C, D, E, F, G. Jadi bukan kita yang mengerjakan, tapi kita yang membantu memaknainya gitu ya. Jadi kamu sama Bu Guru diminta ini. Tapi aku juga masih nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti gitu ya, yuk mari kita misalkan kita gitu sebagai orang tua juga sama-sama nggak ngerti. Oh iya ya nak, ini apa ya maksudnya gitu. Berarti kita ajarkan dia untuk komunikasi. Yuk kita sama-sama tanya gitu. Nanti adik yang tanya langsung ke Bu Gurunya, Pak Gurunya gitu. Kemudian juga gunakan konsekuensi logis atau tahan hak istimewa anak ketika aturannya dilanggar gitu ya. Adik belum boleh main sampai tugas matematikanya selesai dikerjain ya gitu. Adik kalau misalkan makannya lama gitu ya,
nanti lama juga loh mau mainnya, misalkan gitu. Jadi yang kita ajarkan adalah apa sih sebab akibat yang harus dia alami. Jadi bukan bentuknya bukan bentuk ancaman gitu ya. Pokoknya nanti enggak gitu ya, enggak di apa namanya, enggak dibeliin mainan lagi kalau misalkan gitu adik apa gitu. Jadi usahakan apa yang kita sampaikan ini konsekuensinya sebab akibatnya lebih ada hubungannya gitu. Dan hindari juga konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya fisik, misalkan memukul gitu ya, mencubit dan sebagainya, karena itu tidak secara penelitian sebenarnya tidak sama sekali tidak efektif untuk memberikan evaluasi untuk anak-anak. Kemudian jika perlu gunakan time out. Jadi time out ini aktivitasnya adalah apa namanya, membantu anak untuk merefleksikan kesalahan apa yang dia lakukan gitu ya. Mendapatkan kembali ketenangan mereka. Jadi time out misalkan sekitar 5 sampai 7 menit. Tuh, jelaskan secara singkat kenapa kamu di time out gitu. Minta anak-anak ke kamar misalkan gitu atau ke tempat yang tenang sehingga mereka punya waktu untuk memikirkan, oh iya aku tadi salah gitu, oh iya tadi aku seharusnya tidak seperti ini gitu. Misalkan ya contohnya dia ngamuk nih karena kita minta dia ngerjain tugas saat lagi main game online gitu ya, padahal kesepakatannya di jam itu bukan lagi main game online. Terus kita bilang aja, maaf ya kakak, kalau sekarang masih ngamuk, silahkan masuk ke dalam kamar dulu. Handphonenya mama pegang, gitu ya. Karena kakak nggak sesuai sama kesepakatan kita kemarin. Gitu. Jam segini seharusnya bukan main game, tapi ngerjain tugas dulu. Gitu. Silahkan kakak ke kamar. Gitu. Jadi nanti setelah 5-7 menit, kita samperin lagi nih anak kita gitu ya, kita dampingi lagi, kita tanya gitu ya, gimana kakak, masih mau ngamuk nggak gitu ya, emosinya udah mulai reda atau belum, gimana gitu. Jadi minta maaf dulu, maaf ya, kamu harus di time out karena memang gitu. Jadi bisa kita pakai cara time out ini untuk mengkondisikan gitu ya, mengkontrol aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Kemudian juga membuat rutinitas harian yang konsisten sesuai kesepakatan dengan anak. Jadi kalau misalkan kapan ya, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini belum pernah ya Bu Dina kita berikan edukasi tentang membuat ini ya, morning routine itu belum pernah ya, itu di kelas tinggi ya. Iya Bu Rahma. Untuk kelas 1, 2, 3 kemarin bentuknya lebih ke rutinitas belajar ya untuk regulasi emosi. Jadi nanti bersama anak-anak kita bisa buat nih gitu ya, kita bikin jadwal harian yuk gitu. Isinya apa aja, lebih ke morning routine, tentang sekolah, jadwal belajarnya, mengulang materinya, free time-nya, dan juga rutinnya seperti apa. Isinya apa bebas sesuai dengan kesepakatannya orang tua dan anak. Jadi itu sudah mulai kita ajarkan gitu. Kita stimulasi kemampuan regulasi belajarnya, regulasi dirinya dari rutinitas harian ini gitu. Dan pasti kenyataannya gitu ya, ketika diterapkan ya nggak akan berjalan mulus gitu ya. Pasti akan ada yang telat-telat gitu ya, ada aja yang molor-molor gitu nanti. Kemarin kan kita udah sepakat jam segini harusnya ini gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan memang tidak apa ya, tidak krusial itu, misalkan contohnya seharusnya dia mandinya kelamaan, jadinya makannya gitu ya, misalkan itu karena mandinya lama, makannya jadinya harusnya selesainya juga jadinya ikutan molor gitu. Nah itu ya nggak apa-apa gitu ya. Kita tenangin diri aja, sehingga anak belajar buat berpikir mengenai solusi dari dirinya. Nanti kita baru feedback gitu ya, baru kita evaluasi. Nah tadi kamu mandinya kelamaan, ngapain aja di kamar mandi misalkan gitu ya. Itu setelah free time, misalnya kita bahasnya setelah free time gitu. Nah itu bisa kita bahas. Jadi pengembangan tentang problem solving ini sangat terstimulasi ketika pembuatan rutinitas harian ini.
tetapkan juga tugas rutin yang menjadi kewajiban anak. Tugas rutin ini di luar belajar ya Bapak Ibu. Jadi misalkan ada tugas dia untuk membereskan tempat tidur sama cuci piring gitu. Jadi jangan banyak-banyak, misalkan 1-3 tugas aja dalam sehari gitu. Udah pokoknya kakak sehari-hari tugasnya nyuci piring, adik tugasnya bersihin tempat tidur, misalkan gitu ya. Nah, atau contoh-contoh lainnya, memberi makan hewan peliharaan, melipat cucian baju-baju yang sudah bersih, gitu, menyiram tanaman, menata meja dan lain-lainnya. Gitu. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena dari pekerjaan rumah tangga sehari-hari, gitu ya, ini pekerjaan yang sangat sederhana, itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, biasanya sebelum ke tugas belajar, ini dulu yang kita ajak gitu ya, kita konsistenkan gitu. Ini dia sudah bisa, udah rutin nih dia gitu. Nah, itu dengan sendirinya dia akan bertambah lagi apalagi yang menjadi rutinitas aku untuk dilakukan sehari-hari gitu. Jadi mulai dari pekerjaan rumah tangga. Kemudian juga pertahankan komunikasi terbuka dengan anak-anak. Habiskan waktu bersama, bicarakan minat dan teman mereka gitu ya. Di sekolah gimana? Kalau misalkan tadi online, tadi gimana sekolahnya gitu ya. Tetap kita tanya gitu, beri dukungan. Dan juga bahan pembicaraan, topik pembicaraannya jangan seputar sekolah aja gitu ya. Bisa kita tanya juga tentang minat-minat mereka. Kalau tadi minatnya lagi di Lego gitu. Oke, Nak, Legonya lagi Lego yang kayak gimana? Lego yang ukurannya besar, apa yang sekarang udah kecil-kecil banget nih, yang udah pokoknya bentuknya udah makin nggak kelihatan gitu, yang mana kayak gitu. Kenapa kok kamu suka? Nah, itu kita bahas. Gitu. Itu meningkatkan bonding gitu ya antara orang tua sama anak supaya anak merasa oh ternyata mama sama papa gitu ya Umi Abi memperhatikan aku gitu. Nah, masuk lagi kebutuhan perhatian itu dari aktivitas komunikasi ini. Kemudian memanfaatkan alam bebas untuk belajar, bisa ke taman, ke pantai, ke lapangan sekitar rumah, atau lakukan hal-hal yang mendukung minat anak. Misalkan kalau anak suka moto-moto nih gitu ya, lagi ke taman, kita kasih handphone, yuk kita foto-foto, kamu suka foto apa, bunga-bunga misalkan gitu ya. Jadi aktivitas-aktivitas di luar rumah yang bisa kita kembangkan, nggak usah harus jauh-jauh mungkin ya, yang sekitar rumah bisa kita manfaatkan gitu, di taman, di halaman, di teras gitu. Nah, itu bisa kita eksplorasi dari yang dia lihat. Oke. Kemudian juga beri kesempatan anak untuk melakukan aktivitas fisik, dan juga libatkan anak pada permainan atau kegiatan yang menguatkan kolaboratif dan kerjasama. Jadi di masa kelas 1 sampai kelas 3 ini lebih banyak kita arahkan mereka untuk aktivitas-aktivitas yang kolaboratif dan minim kompetisi. Karena memang sebenarnya untuk anak usia kelas 1 sampai kelas 3 ini, mereka belum bisa suportif. Gitu. Mereka masih belum bisa, pokoknya harus aku yang menang. Gitu. Harus aku yang ini, apapun caranya, pokoknya aku yang menang. Gitu. Nah, gitu. Kalau misalkan kompetisi, gitu ya, jadinya bukannya enjoy sama aktivitasnya, fokusnya malah jadi pengen aku yang paling gitu. Nah, jadi yang kita arahkan adalah permainan-permainan kolaboratif gitu. Misalkan yuk bareng-bareng bikin kue bareng-bareng gitu ya, atau apa misalkan yang cowok-cowok gitu ya, anak-anak laki-laki kolaboratifnya misalkan tadi bikin Lego bareng-bareng yuk, mama sama papa bantuin bagian-bagian yang sulit kayak gitu. Jadi itu yang kita angkat. Oke, itu cara-cara yang kira-kira bisa Bapak Ibu terapkan di rumah. Mungkin banyak dan jadinya tadi saya percepat ya Bapak Ibu. Karena waktunya juga sudah mepet ternyata. Dan ya, gimana Bu Dina? Bu Rahma, terima kasih banyak ilmunya. Ini Bapak Ibu, sebenarnya topik ini nih memang ini ya butuh waktu yang tidak hanya sesekali ya. Kami sebenarnya berharap ada sesi-sesi diskusi yang santai tapi bisa secara berkala kita lakukan gitu bersama dengan orang tua.
mungkin dengan topik yang spesifik, sederhana tapi kita tuntas, nanti kita nambah lagi gitu ya, sedikit demi sedikit, tapi ada perubahan yang nyata yang bisa kita lakukan. Nah, terkait pemaparan dari Bu Rahma tadi, sebenarnya ini adalah bagian juga dari sesi refleksi, mungkin ayah, bunda, bapak, ibu, guru, semua juga ya, kita semua yang di sini bisa silahkan masing-masing untuk memikirkan, menemukan gitu ya, apa insight yang saya dapatkan hari ini gitu. Nah, harapannya dengan kita merenungkan, memikirkan hal tersebut, ada satu langkah nyata yang mungkin bisa kita lakukan. Entah mungkin misalnya setelah ini, aduh saya jadi punya, mungkin orang tua ada yang punya ide, ngasih masukan ke sekolah gitu ya, silahkan boleh japri melalui wali kelas gitu ya, ada ide-ide apa. Intinya adalah dari pertemuan ini kami berharap semangat untuk saling support, untuk membantu anak-anak mencapai tadi ya learning gain, untuk mencapai apa target-target perkembangannya, betul-betul kita bergandengan tangan, kita bersama-sama, karena tidak bisa di rumah saja, tidak bisa di sekolah saja, tapi kita harus sama-sama. Begitu Bu Rahma. Sebenarnya seru sekali ya Bu Rahma ya, ingin diperpanjang dan diperluas, tapi mengingat waktu sudah jam 12 kurang 10, ini juga sudah melampaui 20 menit dari yang kami rencanakan. Nah, ini mohon Bapak Ibu boleh mengisi ya form evaluasi yang linknya sudah saya kirimkan melalui chat sebagai masukan untuk kegiatan berikutnya. Pastinya kami dari sekolah merasa ini masih sangat banyak kekurangan, masih sangat banyak hal-hal yang perlu kami kembangkan gitu ya. Maka saran-saran masukan dari Bapak Ibu sangat kami harapkan. Silakan nanti diungkapkan, dituangkan ke dalam G-form yang sudah kami siapkan. Mungkin itu ya Bu Rahma ya. Ini mohon izin Bapak Ibu semua, apabila ada yang belum puas, belum tuntas, boleh ya nanti menyampaikan kepada kami baik melalui wali kelas maupun bisa menghubungi kami langsung tim BK, STIT Nurul Fikri, bisa dengan saya atau bisa nanti dengan Bu Fathia ya untuk kelas 1, 2, 3. Insya Allah kami sangat terbuka dengan berbagai macam masukan. Begitu Bapak Ibu semua, mohon izin untuk kita tutup dulu acaranya. Begitu ya Bu Rahma ya? Atau Bu Rahma ada ini kalimat sakti di akhir yang ingin ditekankan? Iya, silahkan. Iya, Bapak Ibu mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas dan materi yang sebenarnya ingin saya ulik dan juga saya ingin banyak sharing dengan Bapak Ibu, tapi karena kendala waktu, mudah-mudahan nanti bisa kita agendakan lagi ya Bu Dina ya. Dan ini partisipannya juga sangat banyak, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Tetap semangat untuk berjuang mendampingi anandanya di rumah, dan untuk Bu Guru dan Pak Gurunya juga terus semangat untuk mendampingi anak-anak di sekolah begitu. Itu saja dari saya Bu Dina. Terima kasih banyak Bu Rahma. Semoga sehat selalu dan berkah bermanfaat ilmunya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menjelang pada penutupan begitu ya. Boleh saya izin bersajak sejenak. Mudah-mudahan bisa merangkum apa yang perlu kita lakukan, apa yang menjadi penting untuk kita perhatikan. Kita kadang sibuk mengukur sampai lupa bersyukur. Tapi abai terhadap apa yang perlu dicapai juga tak sesuai. Mari kita belajar tarik ulur, meski santai, target tetap tercapai. Begitu saja Bapak Ibu semua. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, salam sehat dan semangat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina. Silakan Bapak Ibu, selamat beristirahat.
kasih Bu, izin live. Silakan Bu. Terima kasih banyak.